Teman-teman, hari ini kita insya Allah akan ada satu materi tentang promosi kesehatan yang minggu depan insya Allah dua materi. Karena tanggal berapa tuh? Tanggal 28 kan kita libur lagi. Jadi kita hari ini satu materi, minggu depan dua, selanjutnya satu insya Allah. Nah, materi yang akan saya berikan itu kemungkinan cuma ada 5 PPT. Iya, kayaknya sekitar 5 atau 4 PPT. 5 deh kayaknya. 8, 9, 10, 11, 12. Iya, 5 PPT. Yang nantinya di pertemuan terakhir, berarti bulan depan, akan ada presentasi tugas. Tugasnya apa? Tugasnya adalah review jurnal. Nah, itu tugasnya nanti adalah perorangan. Semuanya mengerjakan tugas, tapi yang presentasi akan saya acak di hari H. Untuk detail tugasnya nanti 1 minggu sebelum libur, 1 minggu sebelum presentasi akan saya berikan, ya. Sebentar, saya izin share screen. Tadi jam pertama ada kelas atau kosong? Ada, Ibu. Oh, ada. Oke deh. Nah, sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, teman-teman, ini tuh sebetulnya materinya masih dalam rangkaian materi sebelum UTS sih sebetulnya. Jadi perilaku, teori perubahan perilaku, terus juga promosi kesehatan ini sebetulnya satu rangkaian. Tapi berhubung kita kemarin pertemuannya sudah habis dan juga sudah 7, jadi saya taruh di setelah UTS. Nah, nanti setelah materi ini, materinya bukan langsung ya, akan sebagian besar berkaitan dengan antropologi. Jadi kalau UTS kemarin kita sudah bahas tentang sosiologinya, setelah UTS itu kita akan membahas tentang antropologinya. Lagi-lagi saya tekankan kenapa kok kita perlu mengenal atau mempelajari masalah perilaku, mempelajari masalah promosi kesehatan, korelasinya apa sih Bu sebetulnya sama sosioantropologi gitu ya. Kalau kemarin kita sudah sebagian kecil membahas tentang sosiologi kesehatan, teman-teman pasti sudah paham bahwa sebelum kita atau nanti ketika kita turun ke masyarakat, ketika nanti kita sudah lulus, kita jadi seorang SKM, kita ingin menyelesaikan permasalahan kesehatan, maka salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana hubungan antar masyarakatnya, bagaimana pengaruh budaya di dalam masyarakatnya, sehingga kita bisa menentukan program apa yang paling cocok untuk sebuah kelompok masyarakat gitu. Nah, kalau kita ngomongin masalah program kesehatan lagi, maka kan kita akan mempertimbangkan berkaitan dengan permasalahannya tentu aja kan. Terus juga kita nanti akan mempertimbangkan bagaimana cara kita berkomunikasi kepada masyarakatnya, bagaimana kita merancang programnya, bagaimana kita menentukan pesan kesehatan dan segala macam. Nah, itu yang nantinya akan dipelajari di promosi kesehatan. Tapi di sini saya hanya menyampaikan sekilas, nggak banyak tentang promosi kesehatan. Mungkin karena saya yakin teman-teman sudah dapat mata kuliah sendiri tentang promosi kesehatan. Kalau nggak salah mungkin yang ngajar Bu Diba atau Bu Syifa. Nah, nanti detailnya akan disampaikan di mata kuliah tersebut. Di sini nanti saya hanya sekilas aja menyampaikan tentang promosi kesehatan dan mungkin korelasinya dengan sosioantrokes itu seperti apa gitu ya. Oke, nah kalau kita mulai dari definisi promosi kesehatan, maka kita perlu
menggunakan atau mencari kata-kata kunci dari definisi ini. Di sini disampaikan bahwa sebuah upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi ini kata kunci yang pertama adalah upaya yang direncanakan. Artinya ketika kita ingin melakukan promosi kesehatan itu tidak bisa request pagi, eksekusi siang gitu ya. Perencanaan itu membutuhkan waktu dan biasanya tidak bisa dibuat dalam waktu kilat gitu. Nah, karena apa? Karena perencanaan yang baik akan menentukan program kita ke depannya itu berhasil atau tidak, gitu loh ya. Nah, kata kunci kedua adalah untuk mempengaruhi orang lain, baik individu ataupun kelompok. Jadi, kita itu selain merencanakan sesuatu, merencanakan kegiatan, kegiatannya itu ada tujuannya, yaitu mempengaruhi orang lain. Kalau misalnya kita cuma bikin kegiatan yang judulnya adalah kayak pentas seni dan segala macam gitu ya, tapi cuma hiburan dan segala macam dan tidak ada tendensi untuk mempengaruhi orang lain, maka itu belum bisa kita katakan sebagai promosi kesehatan. Kecuali di dalam pentas seninya, di dalam sebuah kegiatan kebudayaan misalnya, ada edukasi-edukasi yang bisa kita arahkan untuk mempengaruhi mereka bagaimana mereka bisa melakukan perilaku hidup sehat. Misalnya kita lagi pertunjukan wayang gitu ya. Kalau wayang tok tanpa ada muatan edukasi kesehatannya, maka tidak bisa dikatakan promosi kesehatan. Tapi kalau dalam wayang itu ceritanya nanti diarahkan di sebuah bagaimana cara menjaga hidup sehat dalam perjalanan wayangnya itu dalangnya bercerita, itu bisa kita masukkan dalam sebuah kegiatan promosi kesehatan gitu. Hasilnya yang diharapkan dari sebuah promosi kesehatan tentunya adalah perubahan perilaku kesehatan. Bagaimana perilaku yang sebelumnya itu mungkin tidak sehat, perilaku yang ya pokoknya tidak ada keinginan untuk sehat berubah menjadi mulai berpikir bagaimana caranya hidup sehat. Seperti yang kita bahas juga di beberapa minggu yang lalu, kalau misalnya kita ngomongin perubahan perilaku, tentu tidak langsung blek gitu ya, nggak langsung hari ini dikasih edukasi, besok berubah gitu, enggak. Karena kan tahapannya banyak kan, kalau kita kemarin sudah ngomongin tahapan perubahan perilaku, mulai dari dia mengenal dari awal sampai nanti akhirnya dia mempertimbangkan, terus dia mencoba dulu baru sampai akhirnya dia mengadopsi perilaku tersebut. Itu kan takes time gitu ya. Nah, upaya promosi kesehatan kalau yang dirumuskan dalam sebuah piagam Ottawa itu ada 5 area. 5 area kerja gitu ya. Yang pertama kebijakan, yang kedua adalah berkaitan dengan lingkungan, yang ketiga berkaitan dengan pelayanan kesehatan, keempat nanti berkaitan dengan personal skill, dan yang kelima adalah berkaitan dengan gerakan masyarakat. Kalau teman-teman ingat, ini semua sebetulnya ada pada teori perubahan perilaku, bagaimana perilaku itu ditentukan oleh banyak hal. Nah, ya kan? Jadi sehingga ketika kita ingin melakukan sebuah promosi kesehatan, itu banyak area yang harus kita intervensi, nggak cuma di satu area aja, misalnya hanya di peningkatan pengetahuan aja. Karena kan kalau menurut teorinya Lawrence Green kan nggak cuma itu gitu. ada oke, pengetahuan adalah salah satu faktornya di predisposing, tapi ada enabling juga berkaitan dengan lingkungannya yang mendukung. Terus ada juga reinforcing, bagaimana orang-orang di sekitar dia yang cukup cukup memberikan pengaruh dan segala macam, itu kan yang nantinya akan jadi pertimbangan seseorang dalam berubah perilakunya gitu. Itu kita sudah bahas ya. Nah,
Kalau ngomongin prosesnya, komponennya apa saja sih dalam sebuah promosi kesehatan? Sebetulnya ini adalah komponen dasar dari semua program mungkin ya. Nggak cuma promosi kesehatan, manajerial dan segala macam pun sama. Ada input, proses, dan juga output. Kalau kita mau melakukan sebuah edukasi, melakukan sebuah perubahan dan segala macamnya, hal yang perlu kita pertimbangkan itu tidak selalu hanya di output gitu. Sebuah keberhasilan tidak selalu eh, di outputnya tok gitu. Kita kalau nanti kita mengenal teman-teman belajar dengan istilah evaluasi, evaluasi itu nanti macamnya ada banyak. Ada evaluasi proses, ada juga evaluasi hasil. Ya kalau misalnya acuan kita adalah di outputnya, berarti kita melakukan evaluasi hasil. Tapi kan ada evaluasi proses. Output itu kan akan dipengaruhi oleh inputnya dan juga dipengaruhi oleh prosesnya. Kan begitu toh? Kalau misalnya kita merasa output-nya belum berhasil, maka kita perlu tarik garis ke belakang, apa yang salah nih? Misalnya kita cek lagi input-nya. Input itu apa sih gitu? Input itu nanti akan berkaitan dengan siapa yang akan kita lakukan intervensi. Kita kasih edukasi itu siapa orang-orangnya. Bagaimana apa saja kebutuhan mereka, karakteristik mereka bagaimana. Nah, kalau kita udah dapat informasi-informasi dari inputnya, kita bisa menentukan outputnya yang ingin kita capai. Misalnya, dari output itu nanti kita bisa menentukan eh, bagaimana cara kita untuk mendapatkan output yang kita harapkan. Jadi semua itu kan berawal dari input, bukan kita tariknya ke belakang, bukan dari output terus ditarik mundur gitu, enggak. Misalnya nanti teman-teman bekerja, terus saya mau inilah pokoknya mau pengetahuannya meningkat aja. Lah, pengetahuannya siapa yang meningkat? Emangnya pengetahuannya kenapa? Nah, kan akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita mau mulai melakukan promosi kesehatan, kita cari dulu nih siapa orang yang akan dijadikan sasaran kerja kita. Siapa orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Misalnya kita mulai dari sebuah permasalahan, terus kita cari tahu orang-orang yang terdampak, kita cari tahu seberapa besar permasalahannya, ruang lingkupnya bagaimana, dan segala macamnya. Baru kita bisa menentukan output gitu. Nah, kalau nanti teman-teman belajar tentang promosi kesehatan lebih mendalam, nanti mungkin akan menemukan satu literatur yang, ya banyak literatur sih sebenarnya, banyak literatur yang menyebutkan step-step dalam menyusun sebuah program kesehatan. Biasanya rata-rata langkah pertamanya itu dimulai dengan yang namanya analisa situasi. Nah, analisa situasi inilah yang akan mengubek-ubek masalah input, karena di sini nanti dalam langkah analisa situasi itu gimana caranya kita bisa memotret sebuah kelompok masyarakat yang akan kita berikan intervensi kayak gitu. Baru nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya mulai dari tadi analisa situasi, lalu ada penentuan tujuan, lalu nanti ada perencanaan kegiatannya dalam nanti ada pemilihan medianya mungkin, terus pemilihan strategi komunikasi, terus nanti ada implementasi, dan yang terakhir biasanya adalah ditutup dengan evaluasi. Rata-rata kalau nanti teman-teman cari langkah-langkah penyusunan program promosi kesehatan gitu, kebanyakan dimulai dari analisa situasi. Oke, nah kalau kita ngomongin masalah tujuan dan manfaat apa itu dari promosi kesehatan, ya tentu saja secara umumnya lah ya, itu adalah meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesehatan dari kelompok masyarakat. Nah, meningkatkan kesehatan itu kan tujuan umum gitu kan. Tujuan khususnya apa aja? Misalnya, oh yang pertama ya menjadikan kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai. Jadi itu harapan kita dengan kita melakukan promosi kesehatan, kita itu ingin mengangkat value bahwa
kamu tuh ngapain, jangan sampai sakit, intinya kayak gitu loh. Kalau kamu bisa sehat, ya udah syukurin sehat itu, jaga terus sehatmu. Nah, jadi kita berusaha membuat sehat itu menjadi sesuatu yang bernilai. Terus juga kita berharap orang itu nggak selalu didampingi terus untuk menjadi sehat, tapi juga nantinya dia mampu menentukan permasalahan kesehatannya dia sendiri, termasuk di komunitasnya. Dia tahu cara-caranya untuk memperoleh kesehatannya dia atau menjaga kesehatannya. Terus kalaupun nanti dia sakit, dia harus ngapain, itu harapannya itu dengan promosi kesehatan seseorang atau kelompok masyarakat jadi lebih berdaya. Oke. Ruang lingkupnya untuk sasaran di promosi kesehatan itu biasanya ada dibagi secara garis besar ada 3. Individu, kelompok, dan juga masyarakat. Jadi kita bisa melakukan promosi kesehatan untuk sasaran individu, untuk kelompok, maupun untuk masyarakat. Kenapa kelompok dan masyarakat ini dibedakan? Biasanya nanti tuh kelompok itu tuh kayak ada kelompok kecil dan juga kelompok besar. Nah, kelompok besarnya itu bisa kita masukkan dalam masyarakat gitu ya. Apa bedanya? Kalau kelompok biasanya dia jumlahnya lebih kecil dan juga dia lebih homogen sifatnya dibandingkan masyarakat. Kalau kita turun ke masyarakat tuh kan lebih latar belakangnya lebih banyak, terus juga perbedaan-perbedaannya juga lebih banyak. Nah, kalau kelompok biasanya mereka masih punya ada 1 atau 2 hal yang dijadikan persamaan di antara anggota kelompok lainnya. Yang kedua adalah tentang dimensi tempat pelaksanaan. Ini yang pertama bisa dilakukan di sekolah. Jadi promosi kesehatan itu ada promosi kesehatan sekolah, ada promosi kesehatan untuk pelayanan kesehatan, nanti ada juga pendidikan kesehatan di tempat kerja. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah setiap kelompok masyarakat, setiap lokasi masyarakat itu tinggal akan memiliki tantangan yang berbeda-beda karena karakteristiknya pun juga beda-beda. Sehingga kalau misalnya nanti teman-teman mendengar istilah kesehatan masyarakat itu adalah sebuah seni, promosi kesehatan itu seni, itu benar gitu loh. Karena mungkin kita punya satu panduan yang sama, misalnya kayak tadi bagaimana menyusun sebuah program kayak gitu. Panduannya sama, tapi eksekusinya bisa berbeda-beda. Kita menggali atau melakukan analisa situasi di sekolah dengan tempat kerja, mungkin nanti tantangannya akan berbeda. Anak sekolah kita ngadepinnya akan beda, terus nanti untuk para pekerja kita juga ngadepinnya berbeda, materinya pun berbeda, mungkin temanya sama, gaya hidup sehat, tetapi cara penyampaiannya akan berbeda, topiknya pun bisa jadi sangat berbeda gitu. Jadi pastikan ketika nanti teman-teman mau melakukan edukasi kesehatan, pastikan dulu di mana teman-teman akan melakukan intervensi, baru menentukan materi yang akan disampaikannya seperti apa, termasuk juga siapa yang harus menyampaikan. Gitu, ya. Jangan sampai sasarannya anak SD misalnya, tapi yang menyampaikan itu orangnya kaku, terus juga orangnya bahasa terlalu formal. Nah, itu nanti materinya mungkin bagus, tapi karena salah pemilihan pemateri itu jadi tidak efektif gitu. Nah, ada yang namanya tahapan pencegahan. Itu ada 5. Yang pertama adalah health promotion, kedua ada specific protection, early diagnosis and treatment, disability limitation, dan juga rehabilitation. Kalau teman-teman sadari,
semakin ke bawah itu jumlah orangnya atau jumlah sasarannya semakin sedikit, ya kan? Health promotion itu adalah langkah pencegahan dengan bisa dibilang dia garda terdepan gitu dari sebuah pencegahan atau dari sebuah pencegahan sebuah penyakit gitu. Health promotion itu paling depan. Karena ketika dia berada di garda terdepan, maka dia bisa menjadi eh, suara untuk banyak orang gitu. Kayak misalnya masalah COVID kemarin deh, kita ambil contoh topik COVID kemarin. Untuk bisa masyarakat itu berubah perilakunya, maka yang dilakukan pertama kali oleh pemerintah kan adanya pembatasan ini, pembatasan itu dengan cara misalnya berjaga jarak, terus juga pakai masker dan segala macamnya. Itu dilakukan secara berkala, terus-menerus, karena itu adalah health promotion-nya pemerintah untuk masalah COVID. Bagaimana pemerintah meminta kita untuk bisa saling menjaga diri dan keluarga agar jangan sampai tertular virus COVID. Kan? Yang kedua, ketika health promotion ini sudah oke, yang kedua adalah specific protection. Bagaimana kita nanti menambah perlindungan tambahan biar kita tidak sakit. Contohnya apa? Contohnya seperti kita melakukan imunisasi kalau waktu bayi. Terus kita vaksin COVID kemarin biar jangan sampai tertular. Misalnya kita udah menjaga jarak dan segala macamnya. Itu adalah hasil dari health promotion. Nah, specific protection-nya adalah lebih ke proteksi personal dengan cara melakukan vaksin. Yang ketiga, ini membutuhkan motivasi yang jauh lebih tinggi lagi dibanding yang pertama dan kedua berkaitan dengan early diagnosis and treatment. Saya yakin teman-teman sudah pernah mendengar program Sadari Periksa Payudara Sendiri, ya kan? Itu adalah salah satu cara untuk mencegah penyebaran atau metastase dari kanker payudara, kan gitu kan. Nah, sebelum orang ada pada level dia mau meriksa payudaranya sendiri, orang itu kan harus dikenalkan dulu nih, kanker payudara itu apa, bagaimana cara penyebaran kanker payudara, siapa saja yang terkena, dan segala macam. Itu kan levelnya di health promotion. Sampai akhirnya dia mau melakukan sadari itu, otomatis dia sudah ada pada level yang ketiga. Dia sudah semakin peduli dengan kesehatannya. Harapannya ketika dia sudah sampai pada level itu, permasalahan yang diakibatkan akibat penyakit itu jadi nggak parah. Jadi jangan sampai jangan sampai ada kejadian yang misalnya meninggal dan segala macamnya itu karena penyakit kanker terutama. Jadi harapannya apa yang bisa dilakukan yaitu melakukan sadari atau mungkin nanti ada lagi screening dan segala macamnya. Kan untuk ikut screening itu kan butuh motivasi yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, yang keempat adalah disability limitation. Ini adalah bagaimana kita membuat seseorang yang sakit tapi jangan sampai makin parah sakitnya. Misalnya ada orang yang sudah diamputasi kakinya karena diabetes gitu ya. Bagaimana caranya biar orang ini nggak semakin parah lukanya?
Nah, itu nanti masuk dalam kategori yang keempat. Yang kelima adalah rehabilitasi. Ini bagaimana orang yang sudah sakit tetap bisa produktif. Jadi dia tidak kayak tadi orang yang kakinya sudah diamputasi, bagaimana caranya mereka-mereka ini tetap bisa hidup di atas kakinya sendiri, barat kata ya, tidak minder, tidak merasa depresi dan segala macamnya, sehingga kualitas hidup mereka tetap baik seperti itu. Nah, itu tuh tahapannya seperti itu. Karena kan intinya itu kesehatan itu apa ya? Enggak oke, kesehatan itu kan memang bagaimana orang yang sehat tetap sehat, jangan sampai sakit kan gitu. Tapi juga bagaimana orang sakit agar dirinya tetap bisa produktif di sehari-harinya. Nah, itu adalah target dari sebuah promosi kesehatan gitu. Tapi kan kita harus balik lagi tergantung kebutuhan. Sekarang, apa sih sebetulnya yang perlu kita pertimbangkan ketika kita ingin merancang sebuah program kesehatan yang tepat sasaran? Yang pertama adalah tingkat pendidikan. Tadi kan ada input, proses, output ya. Ini yang perlu kita pertimbangkan di poin inputnya. Siapa sih sasaran kita? Level tingkat pendidikannya bagaimana? Kenapa ya kita perlu mempertimbangkan tingkat pendidikan? Karena untuk menentukan edukasi kita itu mau seperti apa. Kita itu mau kasih materinya tentang apa. Gaya bahasa kita mau bagaimana. Kalau kita mau bikin video TikTok misalnya, itu video TikTok yang seperti apa yang harus kita buat? Apakah kita perlu memasukkan bahasa medis atau tidak? Nah, itu tergantung dari level keterbacaan masyarakatnya, level bacanya mereka sampai mana, level pengetahuan mereka sampai mana, pendidikan mereka sampai mana. Kalau pendidikannya itu hanya mungkin levelnya lulusan SD, ya nggak usah ngoyo masukin bahasa medis dalam media kita. Nggak nyambung nanti buat mereka. Akan ada kesulitan untuk mereka bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Percaya nggak percaya, teman-teman, bukannya saya membeda-bedakan ya, tapi berdasarkan pengalaman yang baru sedikit ini ketika saya turun lapangan memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang mungkin tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, itu sejujurnya lebih susah. Kenapa? Karena mereka ini cenderung lebih tertutup. Artiannya ketika mereka sudah satu, itu yang mereka percaya gitu loh. Jadi mereka akan susah mendapatkan informasi-informasi baru. Kalaupun ada informasi baru, biasanya sama mereka itu kayak masih dicocok-cocokin lagi sama apa yang menurut mereka tuh nyaman lah kayak gitu. Nah, itu akan lebih susah dibandingkan kita memberikan edukasi kepada kelompok masyarakat yang tingkat pengetahuannya bagus. Cuma ya level tantangannya itu akan berbeda. Kalau yang tingkat pendidikannya tinggi, kita mungkin akan lebih banyak membutuhkan ketelitian dalam menyampaikan informasi, karena validitas sebuah informasi akan menjadi sebuah concern bagi mereka dan segala macamnya. Yang kedua adalah berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi. Kenapa, Bu? Kok tingkat sosial ekonomi juga perlu kita pertimbangkan? Jadi gini, kalau teman-teman ingat ada hierarki kebutuhan dari teorinya Maslow, paling bawah itu kan ada sandang, pangan, papan gitu ya. Yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Nah, kelompok masyarakat yang menengah ke bawah, mereka masih struggling bagaimana caranya bertahan hidup.
Betul kan? Ketika mereka masih concern-nya adalah bagaimana cara saya bisa dapat makanan hari itu, kita tidak bisa memberikan edukasi mereka, Bapak Ibu harus sering medical check up ya setiap tahun. Mental. Mbak, saya aja buat makan susah, apalagi ngomongin medical check up yang saya harus mengeluarkan budget lebih gede. Akan berbeda ketika kita menyampaikan tentang medical check up ini di sosial ekonomi menengah ke atas. Mereka sudah lebih banyak pilihan, dan buat mereka itu lebih penting. Mereka akan lebih concern masalah kesehatan, gitu loh. Jadi, setiap kelompok masyarakat biasanya akan memiliki prioritas permasalahan yang berbeda-beda. Prioritas masalah bisa jadi berbeda antara masyarakat dengan si kitanya. Kita sebagai promotor kesehatan misalnya ya, pengen menyelesaikan masalah A. Tapi di sana itu tuh masalahnya itu bukan yang itu gitu loh. Ini pernah saya dapat pertanyaan dari mahasiswa, Bu, gimana caranya kita meyakinkan sebuah kelompok masyarakat bahwa mereka itu sebetulnya ada masalah ini loh, tapi mereka itu nggak sadar gitu ya. Ini nanti tahapannya butuh waktu yang agak panjang karena kita harus menyadarkan mereka bahwa oh ini ada permasalahan loh gitu. Karena masalah itu kan sebetulnya sesuatu yang di luar harapan, sesuatu yang tidak semestinya ada, kan sebenarnya harusnya seperti itu. Tinggal besar kecilnya masalah itu sebetulnya tergantung dari seberapa banyak orang yang terdampak, seberapa serius permasalahan itu mengganggu kehidupan kelompok masyarakat. Kalau sekiranya itu dia sangat mengganggu, yang terdampak semakin besar, tapi masyarakat nggak sadar akan hal itu, tugas kitalah yang menyadarkan mereka, memberikan pengarahan, dan meyakinkan mereka untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau ternyata ketika kita datang di lapangan, permasalahan yang kita bawa itu tidak terlalu besar dampaknya untuk mereka, dan yang terdampak itu cuma sedikit, mungkin ada prioritas permasalahan lain yang bisa kita selesaikan lebih dulu. Gitu. Jadi, balik lagi, promosi kesehatan itu adalah sebuah seni yang kita nggak bisa saklek gitu loh. Harus banyak adjustment di lapangan, biasanya seperti itu. Karena yang kita hadapin ini manusia, bukan mesin yang dari pagi sampai malam itu akan konsisten. Bisa jadi pagi dia pengen apa, siang pengen apa, sore apa, malam apa, itu sangat mungkin terjadi di masyarakat. Dinamikanya itu sangat luas gitu. Nah, yang ketiga dan keempat ini ada hubungannya, yaitu berkaitan dengan adat istiadat dan juga kepercayaan masyarakat. Mungkin saya juga sudah pernah cerita ya, ketika saya melakukan penelitian di sebuah desa, ada masalahnya itu gizi kurang dan juga gizi buruk. Anak umur 1 tahun masih dapat MPASI-nya itu berupa tepung beras. Puskesmas sudah turun tangan memberikan edukasi bahwa memanfaatkan pangan yang ada, yaitu labu parang, untuk bisa diolah, tapi mereka tidak mau karena mereka percaya labu parang itu bukan makanan manusia, gitu ya, tapi makanan binatang, sehingga program yang harusnya bagus jadi tidak bisa dilaksanakan karena ada adat istiadat ataupun kepercayaan masyarakat yang berbeda dengan kita gitu loh. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya nih, Bu, saya ini udah perencanaannya udah bagus, eksekusinya udah oke, materi saya udah jos gitu ya. Respon masyarakat oke, tapi kok masyarakat nggak berubah ya Bu perilakunya? Nah, itu banyak yang harus teman-teman evaluasi. Jangan-jangan topik yang kita sampaikan itu sensitif. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan value yang ada di sana, dan jangan-jangan banyak hal lagi gitu loh. Nah, itu yang perlu kita evaluasi
dari setelah setelah selesai ataupun di sepanjang kegiatan. Kayak kemarin di bulan saya lupa, tahun lalu deh pokoknya, saya turun ke ngasih edukasi ke remaja tentang Case Pro bareng teman-teman dosen yang lainnya. Materi kita sudah bagus. Kita udah nyusun materi itu udah semenarik mungkin dengan media yang seinteraktif mungkin gitu ya. Kita buat kelas kecil, mereka bisa interaksi dua arah, terus interaksi dengan teman-temannya juga banyak pada saat kegiatan itu, tapi kita cuma lupa satu hal, waktu. Kita waktu itu ngasih materi terlalu padat, sehingga waktu yang kita pakai itu lebih dari 1 jam, bahkan 2 jam aja ada kayaknya. Jadi kesalahan kita memang kita terlalu banyak ingin memberikan edukasi di satu waktu. Kita lupa bahwa masyarakat atau anak-anak itu punya rentang konsentrasi yang berbeda dengan orang dewasa. Gitu. Dan benar pada saat edukasi itu di materi pertama mereka oke, materi kedua udah masih oke, materi ketiga mereka udah mulai melewat-melewat, udah yang harusnya mereka diskusi tapi mereka udah pada sendenan, pokoknya udah nggak sesemangat di materi pertama deh. Nah, di situ kita mulai oke, ada yang perlu di-adjust nih. Jadi topik akan tetap sesuai topik akan kita sampaikan utuh, tapi kita memangkas poin-poin yang sekiranya tidak perlu untuk dilakukan di hari itu. Nah, akhirnya waktunya jadi kita bisa kurangnya sekitar 15 menitan kayak gitu. Jadi balik lagi setiap kelompok masyarakat itu atau setiap sasaran itu punya karakteristiknya masing-masing, apa yang kita yakini benar belum tentu sebaliknya gitu. Dan yang kelima adalah ketersediaan waktu di masyarakat. Nah, ini kita perlu pertimbangkan kalau kita mau ngasih edukasi ke mereka, carilah waktu-waktu di mana mereka itu ya senggang. Ya mereka bisa dengerin kita gitu. Nggak ada kepikiran inilah itulah, jangan sampai mereka mau ujian kita kasih edukasi. Ya nggak akan fokus gitu loh. Jangan sampai orang mau ada kerja buru-buru, ada deadline misalnya tutup buku misalnya di tempat kerja kita kasih edukasi. Itu nanti fokusnya akan berbeda. Dan itu nanti akan mempengaruhi respon mereka terhadap edukasi kita. Untuk metode promosi kesehatan itu nanti kita bagi jadi 3, ada perorangan, kelompok, dan juga massa. Perorangan bisa kita pakai bimbingan ataupun konseling, kelompok nanti kita bisa bedakan nanti jadi kelompok besar dan kelompok kecil, dan juga pendekatan massa ini untuk jumlah orang yang jauh lebih besar. Nah, teman-teman, tadi kan sempat saya singgung ya, step dalam melakukan promosi kesehatan itu yang pertama adalah melakukan analisa situasi. Dan yang kedua adalah penentuan tujuan. Baru nanti kita menentukan metodenya, medianya, dan segala macamnya. Jadi bukan kebalik. Bukan kita mau menentukan, aku mau pakai penyuluhan aja deh, gitu. Aku mau pakai role play aja deh, gitu. Tujuannya apa emangnya? Apa ya? Baru mikir gitu, enggak, kebalik. Kalau teman-teman cara pikirnya seperti itu tuh kebalik. Jadi apapun ini. Jadi ini adalah cara pikir untuk semua hal. Tentukan dulu tujuan kalian. Baru setelah itu menentukan cara mencapai tujuan. Jadi itu bukan kayak kalian aku mau jalan-jalan lah naik motor gitu. Mau kemana? Nggak tahu, jalan aja. Itu kan pikiran orang galau ya. Kalau lagi patah hati, lagi putus cinta, itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kita udah punya tujuan, aku mau ke Urindo, aku mau ke Taman Mini gitu. Aku mau naik apa ya? Itu teman-teman akan punya banyak pilihan. Sehingga nanti teman-teman bisa menentukan, oh yang paling efektif yang ini. Kalau dari rumahku Bekasi, misalnya rumahku di Bekasi nih, aku mau ke Urindo, hujan, kira-kira apa ya? Aku punya alternatif naik sepeda motor 45 menit,
Sekarang ada alternatif naik LRT, sama juga 1 jam paling. Ini hujan, kira-kira aku naik apa ya yang sekiranya itu lebih efisien gitu. Oh ya udah deh aku naik LRT aja dan segala macamnya. Jadi teman-teman make sure dulu ketika mau melakukan apapun itu, kalian setting dulu tujuan kalian di awal, baru menentukan cara mencapai tujuan. Ya, sama promosi kesehatan pun seperti itu. Karena nanti beda tujuan itu caranya akan beda-beda gitu loh. Kan kalian nggak, misalnya kayak tadi ke Urindo, kan kalian nggak mungkin naik pesawat ke Urindo kan? Nah, jadi karena tapi pesawat itu ada pilihan, ada pesawat itu adalah pilihan transportasi, tapi tidak mungkin kita pakai untuk ke Urindo. Sama Promkes pun seperti itu. Untuk kita melakukan, atau saya contohnya aja, untuk meningkatkan pengetahuan gitu ya, kita bisa pakai metode ceramah dan segala macam. Tapi kita nggak perlu pakai lobbying untuk meningkatkan pengetahuan. Apalagi untuk sasaran yang jumlahnya besar. Masa iya kita mau ngelobi satu orang, orang 1.000 kita lobi 1.000-1.000-nya kan nggak mungkin, nggak efektif. Jadi pastikan kalian setting target, tahu tujuannya apa, baru menentukan metodenya. Termasuk nanti teman-teman memilih medianya. Sebentar ya. Nah, ini adalah contoh-contoh metode promosi kesehatan yang bisa kita lakukan dalam sebuah edukasi atau intervensi. Macam-macamnya sebetulnya banyak ya. Ini hanya cuma sedikit aja. Ada contoh penggunaannya, kira-kira cocoknya untuk apa. Jadi nanti kalian akan bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalnya mau targetnya hanya meningkatkan pengetahuan, kalian cukup hanya dengan melakukan pakai metode ceramah ataupun diskusi kelompok. Nggak usah pakai pelatihan, karena pelatihan itu biasanya sasarannya atau targetnya adalah untuk meningkatkan keterampilan kayak gitu. Nah, karena pelatihan itu kan karakteristiknya dia membutuhkan praktek kayak gitu-gitu kan. Boleh, aduh, boleh nggak sih Bu itu buat pengetahuan? Ya boleh, tapi nggak terlalu efektif. Nggak terlalu efisien karena pelatihan itu kan menghabiskan dana yang lebih besar. Bayangkan kalau yang dikasih pelatihan tuh 1.000 orang kayak gitu kan, mau segede apa dana yang harus kita keluarkan untuk 1.000 orang ini dengan target mungkin hanya meningkatkan pengetahuan. Jadinya kayak sesuatu yang kita tuh kayak punya duit kebanyakan kayak gitu loh. Padahal duit itu bisa kita manfaatkan untuk yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Wow, Bekasi sudah mulai turun hujan nih. Oke, ini tadi sempat saya singgung. Jadi kalau tadi ada metode, ada media. Metode dan media kesehatan ini biasanya saling beriringan gitu. Media ini fungsinya banyak. Kalau media zaman sekarang ini mungkin teman-teman lebih familiar media yang sifatnya media bergerak ya. Sebetulnya kan dengan kehadiran media-media ini secara tidak langsung itu menarik minat orang ya untuk melihat sebuah informasi. Ketika kemarin masalah COVID, teman-teman ingat nggak banyak influencer-influencer yang digandeng oleh pemerintah untuk memberikan informasi terkait dengan kesehatan, terutama adalah vaksin. Karena kalau ingat teori perubahan perilaku, ada teori belajar sosial gitu ya, ada contohnya, ada poin di dalamnya adalah role model, orang akan cenderung berperilaku mengikuti sosok idolanya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan si influencer memanfaatkan medianya dia untuk menarik orang lain gimana caranya biar lebih banyak orang yang terpapar informasi, lebih banyak orang yang mau ikut apa yang dia anjurkan dan segala macam.
sepowerful itu media di sebuah permasalahan kesehatan. Di depan layar teman-teman ada 4 ilustrasi gelas. Ini bisa disamakan sebagai sebuah media. Ini gelasnya beda-beda, ada yang apa ini ya, tangkainya panjang, ada yang tebel karakteristik kacanya, terus ada yang gelas biasa dan juga ada yang gelas cangkir. Setiap gelas ini punya karakteristik kaca yang berbeda-beda. Bentuknya berbeda juga. Tapi isinya sama-sama cairan, sama-sama bisa diisi segala macam cairan. Cuma permasalahannya adalah cocok atau tidakkah cairan itu di dalam 4 gelas ini. Ya kan? Kopi ini cangkir cangkir ini diisi air panas. Dia mau diisi es jeruk boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Cuma kan kita minum es itu nggak dalam jumlah yang kecil ya, biasanya jumlah yang besar. Lah kalau ditaruh di cangkir mah sekali teguk habis, ya kan? Jadi rasanya kurang cocok ditaruh di cangkir. Sama ketika gelas yang gede ini yang kita kasih kopi panas. Nah, kita minum kopi panas kan cuma sedikit, sedangkan gelas ini kegedean kayak gitu. Jadi ilustrasinya mirip dengan media. Media itu karakteristiknya beda-beda tiap media. Mulai dari media cetak, media elektronik itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Jenis media ada mungkin nanti kalau cetak ada billboard, ada leaflet, ada poster, ada booklet. Kalau yang jadul-jadul ya. Kalau yang terkini itu kan ada TikTok, ada apa lagi tuh? Ada Instagram, Facebook. Facebook mungkin juga udah nggak terlalu banyak yang pakai. Sekarang mungkin banyak kan di TikTok. Itu semua punya karakteristiknya masing-masing. Nah, ketika kita menyusun sebuah pesan di media itu, maka pastikan kita menyusun sesuai karakteristik dari media itu. Jangan dibalik. Gitu loh. Ini contoh media. Media itu ada cetak dan elektronik. Berdasarkan sasarannya bisa above the line dan juga below the line. Ini ya ini rasa-rasanya teman-teman sudah familiar dengan semua media-media ini ya, leaflet, banner, baliho, booklet, lembar balik. Yang lembar balik ini mungkin nggak banyak dipakai lagi, mungkin hanya ada sedikit dan juga untuk kelompok sasaran yang tidak terlalu banyak bermain handphone gitu ya, atau daerah-daerah yang di desa kayak gitu. Sekarang agak jarang yang pakai lembar balik. Elektronik ini contoh-contohnya dan internet pun sekarang udah macam-macam. Media above the line itu adalah media yang disampaikan melalui informasi yang disampaikan melalui media massa. Jadi media-media above the line itu adalah media yang jangkauannya lebih luas dibandingkan media below the line. Media below the line ini nanti dia targeted sekali gitu sasarannya. Kalau mau masang baliho di Urindo ya sasarannya adalah orang di sekitaran Urindo. Nggak ada orang yang di Bekasi tahu tentang baliho itu kecuali nanti difoto dimasukkan di dalam Instagram dan kawan-kawannya, itu beda lagi ya. Nah, kalau kita mau merancang sebuah media, maka desain itu menjadi sebuah hal yang mutlak untuk diperhatikan. Selain dari materinya ya, materinya bagus, tapi cara penyampaian yang kurang bagus ya, informasi itu juga nggak akan sampai gitu. Font itu pastikan adalah font yang bisa dibaca dengan jelas, ukurannya juga pas. Lalu untuk gambar itu pastikan itu gambarnya sesuai dengan value masyarakatnya. Kalau anak pesantren kalau misalnya sasaran kita anak pesantren, ya jangan pakai sosok yang pakaiannya terbuka kayak gitu, atau animasi gambar-gambar yang terbuka itu jangan. Warna dan juga komposisi warna dan juga layoutnya. Layout ini kalau mungkin sekarang itu lebih banyak yang dipakai itu kan media bergerak ya, kayak video dan segala macamnya. Mungkin kalau berkaitan dengan tata letak atau layout dari sebuah video itu lebih kepada alur dari video itu.
perpindahan antara scene ke scene-nya itu berapa detiknya, terus juga ceritanya mau seperti apa, jangan sampai ceritanya lompat-lompat, nggak runtut apa informasinya, terus jangan sampai kita terlalu fokus pada cerita sampai kita lupa fokus pada inti eh, informasi yang akan kita sampaikan. Oke, nah sekarang apa sih yang perlu kita pertimbangkan kalau kita memilih media? Media tadi kan banyak banget tuh, ada ya kayak tadi TikTok, ada Instagram dan kawan-kawannya. Kapan kita harus milih TikTok, kapan kita milih Instagram, kapan kita pilih Facebook, kapan kita pilih WhatsApp dan segala macamnya. Maka yang perlu kita pertimbangkan adalah pertama siapa sasaran kita. Anak SD nggak mungkin kita kasih TikTok kan, walaupun ada yang pakai TikTok, tapi usahakan kita tidak pakai TikTok ataupun media-media bergerak untuk anak SD yang perlu pakai handphone kayak gitu. Orang tua, lansia, ya mungkin ada juga yang pakai TikTok, tapi makanya balik lagi kita harus kenal lansia yang seperti apa nih yang sasaran kita, lansia gaul kah gitu. Kalau lansia gaul mungkin pada punya TikTok atau mungkin Instagram, tapi kan tidak semua lansia di kelompok masyarakat manapun punya akun-akun tersebut. Terus juga berkaitan dengan kecocokan dengan pesan, jadi tadi disesuaikan dengan medianya. Yang ketiga adalah seberapa jauh jangkauan yang bisa dicapai dari pemberian media tersebut. Lalu kita juga perlu pertimbangkan biayanya, jadi jangan terlalu ngoyo, ya kayak tadi, jangan kayak kebanyakan duit deh, kayak gitu. Kalau misalnya kita tuh walaupun duitnya banyak, tapi kita perlu pertimbangkan ini gimana caranya duit yang kita punya sebanyak itu bisa kita atur untuk menyelesaikan banyak permasalahan gitu loh. Kalau misalnya dengan duit 1 triliun itu kita bisa menyelesaikan 5 permasalahan, ya kenapa harus kita habiskan hanya untuk satu permasalahan? Ibarat kata seperti itu. Oke, nah yang terakhir mungkin berkaitan dengan strategi promosi kesehatan. Ada pemberdayaan, bina suasana, advokasi, dan juga tadi ada komunikasi dan juga edukasi. Pemberdayaan itu pada prinsipnya adalah bagaimana kita membuat sebuah kelompok masyarakat menjadi kelompok masyarakat yang mandiri. Mandiri itu artinya dia tahu bagaimana cara mencari permasalahan kesehatan, dia tahu cara menyelesaikan permasalahan kesehatannya, dia tahu alternatif pemecahan masalahnya, dia siap melakukannya bersama dengan kelompok masyarakatnya. Itu pemberdayaan. Dan pemberdayaan ini biasanya jangka waktunya nggak cuma sebentar, tapi membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau tadi pemberdayaan, ada lagi bina suasana. Ini adalah bagaimana kelompok masyarakat itu menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif dan mensupport dengan aktivitas-aktivitas yang nantinya akan berdampak terhadap kesehatan. Ada bina suasana individu, kelompok, dan juga publik. Yang ketiga adalah berkaitan dengan advokasi. Nah, ada yang bilang kalau advokasi ini adalah yang membutuhkan skill khusus gitu ya. Paling susah, paling ngabisin duit gitu katanya. Itu kan katanya. Tapi kalau saya bilang setiap strategi akan memiliki tantangan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Ada kalanya kita hanya butuh pemberdayaan, tapi ada kalanya kita membutuhkan pemberdayaan dan advokasi bersamaan, kayak gitu. Nah, advokasi ini memang membutuhkan skill khusus untuk orang-orang yang melakukan advokasi, karena advokasi ini akan berkaitan dengan lobbying, bagaimana kita meyakinkan beberapa pihak yang sifatnya itu personal ya, bagaimana kita harus cari orang yang cenderung komunikatif,
gesturnya baik, dia jujur dan segala macamnya untuk bisa nantinya apa yang kita sampaikan itu goal gitu loh. Tahapannya yang pertama adalah bagaimana kita berusaha meyakinkan si sosoknya itu tadi, si stakeholder kita terkait dengan permasalahan yang ada. Kadang kan kayak tadi, kadang tuh permasalahan kan yang ngerasain kita doang ya. Orang lain tuh kayak bodo amat gitu dengan permasalahan itu. Nah, maka langkah yang pertama adalah mengajak mereka menyadari bahwa ini ada masalah. Gimana caranya kita mau minta mereka menyelesaikan sebuah permasalahan kalau mereka pun nggak menganggap itu masalah. Nah, jadi langkah pertama adalah kita mengajak mereka untuk menyadari bahwa ada masalah loh di sekitar Anda, Pak, Bu, gitu ya. Ini berdampak loh terhadap lingkungan Bapak, lingkungan kerja Bapak, misalnya. Yang kedua, bagaimana caranya kita membuat mereka untuk tertarik dengan atau mengatasi sebuah permasalahan. Biasanya strateginya adalah menyampaikan benefit-benefit yang akan mereka peroleh kalau misalnya permasalahan ini tuntas gitu. Nah, ini yang sering kali kita kelewat kalau melakukan promosi kesehatan. Kita tuh kayak lebih sering menunjukkan sisi negatifnya. Misalnya dampaknya tuh akan begini 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 loh kalau misalnya permasalahan ini tidak selesai gitu. Tapi kita lupa kalau misalnya masalah ini selesai, manfaatnya buat kita itu apa, itu lupa untuk disampaikan. Sehingga orang itu kayak keseringannya cuma ditakut-takuti. Jadi mereka itu melakukan aktivitas karena mereka takut, bukan karena mereka merasakan manfaat kalau masalah ini tuh hilang gitu. Yang ketiga adalah peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, sepakat, dan yang kelima adalah memutuskan tindak lanjut. Jadi itulah tahapan-tahapan dalam melakukan advokasi. Nah, dari tahapan 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat, dan seterusnya, itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan biasanya tergantung siapa yang akan kita ajak diskusi. Semakin tinggi jabatannya, semakin kompleks permasalahannya, biasanya akan membutuhkan waktu yang semakin lama. Apalagi kalau itu membutuhkan apa ya? Masalah itu tuh jadi kayak masalah krusial sekali gitu loh. Nah, itu mungkin akan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan yang sederhana-sederhana kayak gitu. Ini terakhir, intinya adalah kalau kita mau melakukan perubahan perilaku di kelompok masyarakat, kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara melalui pendidikan, kita melakukan edukasi, dan yang kedua adalah melakukan paksaan atau memberi tekanan. Mana yang lebih bagus, Bu? Jawabannya adalah tergantung kebutuhan. Kalau waktu kita itu panjang dan kita berharap ada perubahan perilaku yang jangka panjang, maka kita perlu menggunakan yang pertama. Tapi kalau waktu kita terbatas, apalagi ini adalah masalah nyawa dan kita membutuhkan orang segera berubah perilakunya, maka kita bisa pakai cara yang kedua. Realisasinya apa, Bu, yang sudah pernah dilakukan? Yaitu waktu zaman COVID. Itu kan kita dipaksa pakai masker, kita dipaksa jaga jarak, kita dipaksa apa ya, ke mall itu pakai aplikasi, kita dipaksa vaksin dan segala macamnya. Karena memang kondisinya darurat untuk mencegah penyebaran virus makin banyak, maka itu adalah alternatif yang diambil oleh pemerintah. Tapi biasanya untuk melakukan B itu tetap diiringi dengan melakukan yang A. Jadi walaupun paksaan dilakukan, itu untuk kembali lagi, untuk merubah perilaku jangka panjang, itu dibarengilah dengan si pendidikan ini. Nah, jadi kalau bisa dibikin bagan, pada prinsipnya awal mulanya itu ada pada promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan. Manfaatnya dengan promosi kesehatan itu adalah merubah faktor-faktor yang ada pada setiap individu.
baik itu predisposing, faktor enabling, dan juga reinforcing-nya. Jadi ini teorinya Green kemarin kan. Ketika faktor-faktor ini bisa diubah ke arah yang lebih positif, predisposing misalnya pengetahuannya baik, terus enabling itu lingkungannya support, reinforcing adalah orang-orang juga support. Harapannya adalah perubahan perilaku yang sesuai kita harapkan. Jadi adanya perilaku kesehatan yang positif berdasarkan faktor-faktor yang sudah ada dan sudah kita lakukan intervensi. Itu teman-teman topik kita hari ini. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya tidak ada, saya izin mengakhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Sehat-sehat ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.